البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Di muka surat 86 untuk yang cetakan yang ini. Masih pembahasan tentang makna wahyu secara syariat. Wa qala al-allamatu Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri, wafat tahun 1353 Hijriah. Rahimahullah fi ta'rifil wahyi, definisi wahyu. Wa fi istilahi syara', dalam istilah syariat, wahyu itu apa? I'lamullahi ta'ala anbiya'ahu syai', yaitu pengajaran atau pemberitaan dari Allah Ta'ala kepada para nabinya tentang suatu perkara. Imma bi kitab, boleh jadi dengan apa? Diberi kitab, seperti Nabi Musa diberi kitab suci. Au bi risalati malak, atau risalah yang disampaikan oleh malaikat. Wahyu yang dibacakan oleh malaikat. Au manam, atau lewat mimpi, wahyu lewat mimpi. Au ilham, atau berupa ilham, langsung terbersit di dalam jiwa itu sesuatu yang benar. Wa qad yaji'u bi ma'nal amr, terkadang wahyu datang dengan makna perintah. Nahwu wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Dan ingatlah tatkala aku mewahyukan kepada hawariyun, bukan maksudnya betul-betul mereka jadi nabi. Auha itu amartu, aku perintahkan kepada para hawariyun. An tafsiri ya bimana qol, Allah berfirman kepada para hawariyun, berimanlah kalian kepadaku dan kepada rasulku. Qalu amanna washhadu bi annana muslimun. Mereka mengatakan kami beriman dan saksikanlah ya Allah bahwasanya kami adalah kaum muslimin. Pertanyaan untuk anak-anak, hawariyun itu siapa? Hawariyun, iya, para sahabatnya Nabi Isa, betul. Nah, mereka adalah kaum muslimin, tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang Nasara. Wa bi makna taskhir, terkadang wahyu maknanya taskhir, yaitu penundukan, ditundukkan. Nahu wa auha rabbuka ilan nahl. Baik. Dan Rabbmu menundukkan, memberikan wahyu kepada lebah, maksudnya adalah menundukkan mereka untuk bergerak sesuai dengan fitrah mereka, fitrah yang Allah ciptakan. Sakharaha lihadzal fi'il, Allah menundukkan lebah untuk melakukan perbuatan itu, yaitu apa? Membuat sarang di gunung-gunung, di pepohonan, atau mungkin di bumbung-bumbung rumah itu. Wahuwa ini ada ya, ittikhadhuha minal jibali buyuta, yaitu mengambil sebagian gunung itu sebagai rumah mereka, sarang-sarang mereka. Ila akhirih, sampai akhir ayat. Waqad yu'abbaru an dzalika bil ilham, terkadang taskhir tadi, penundukan tadi diungkapkan dengan ilham, sebagaimana penjelasan para mufassirin. Allah memberikan ilham kepada lebah untuk membuat yang seperti itu. Termasuk keindahan ilham Allah untuk lebah apa? Selalu lubangnya dibuat segi 6. Tak ada kan yang segi 3, segi 4. Toyib. Di university mana mereka belajar itu? Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, beliau mengatakan bahwasanya para pakar bangunan telah bersepakat bahwasanya bentuk segi 6 ini bentuk yang terkuat, lebih kuat daripada segi 4, segi 8, segi 7, dan atau yang seperti itu, segi 3. Segi 6 itu yang terkuat. Yang segi 6 kan ya, untuk yang lebah tuh, betul. Iya, segi 6. Maka manusia justru yang mencontoh. Bentuk yang terkuat adalah itu. Bentuk lubang kalau disusun-susun, nah yang terkuat adalah itu. Ini taufik yang sangat indah. Tayyib. Lakinnal murada bihi hidayatu halidzalik. Namun yang diinginkan dengan wahyu untuk lebah adalah Allah membimbing mereka untuk melakukan yang seperti itu. Wa illa fal ilhamu haqiqatan innama yakunu li'aqil. Karena jika tidak demikian,
Maka yang namanya ilham secara hakikat adalah untuk orang yang berakal. Ilham. Baik. Wal isyarah. Demikian pula terkadang wahyu maknanya secara bahasa adalah isyarat. Nahwu fa'auha ilaihim ang sabbihu bukratan wa asyiya. Maka beliau mewahyukan kepada mereka, yaitu mengisyaratkan. Perintah secara isyarat kepada mereka, hendaknya kalian bertasbih di waktu pagi dan petang. Sebagaimana dalam surat Maryam. Ini siapa yang memberikan isyarat ini? Anak-anak dulu. Siapa yang memberikan isyarat kepada orang-orang yang di Masjidil Aqsa agar mereka bertasbih pagi dan petang? Ini siapa yang memberikan isyarat? Tinggal lihat ayat yang sebelumnya, ya. Jauh setelah Nabi Musa. Anak-anak masih ada yang mencoba setelah Nabi Musa. Siapa, ya? Nabi Zakaria, betul. Ayo, ini Nabi Zakaria. Selesai dari Tuhfatul Ahwazi. Wa bihadhil bayanat, dan dengan penjelasan-penjelasan ini alimna anna anwa al-wahyi katsirah. Tahulah kita bahwasanya jenis-jenis wahyu itu banyak. Wahyu yang datang ke Nabi sendiri beraneka ragam. Nanti insya Allah akan dibahas di dalam kitab ini sesuai dengan hadisnya. Raji' tafasilaha fi Zadil Ma'ad. Silakan merujuk perinciannya di dalam Zadul Ma'ad punya Ibnul Qayyim. Summa inna nabiyallahi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam laisa bid'am minar rusul. Kemudian sesungguhnya Nabiullah Muhammad SAW bukanlah Rasul yang pertama. Kenapa kita membahas ini? Ya karena hadis, ayatnya kita sedang mentafsirkan ayat. Kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan pada Nuh. Berarti apa? Memang Nabi Muhammad bukan pertama kali. Maka tidaklah ya orang kafir merasa heran. Mestinya kalau mereka membaca sejarah. Walaisa bi awwali man uhiya ilaih. Nabi Muhammad bukanlah orang yang pertama kali mendapatkan wahyu. Maka jangan heran. Mungkin saja manusia mendapatkan wahyu. Orang kafir tak perlu merasa heran. Tentunya ini di zaman para nabi dan rasul. Di zaman kita, wahyu sudah terputus. Wahyu yang ma'ruf itu. Wa qad khalat min qablihi rusul. Khalat ay madat. Telah berlalu sebelumnya itu para rasul. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah. Ya'ni jalla sana'uh. Yang diinginkan oleh Allah yang agung sanjungannya. Biqaulihi inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Dengan firmannya di dalam ayat itu, inna arsalna ilaika ya Muhammad. Sesungguhnya kami telah mengutuskan kepadamu wahai Muhammad bin nubuwah, dengan membawa kenabian. Mengutuskan siapa berarti? Mengutuskan Jibril kepadamu dengan membawa kenabian. Kama arsalna ila Nuh, sebagaimana kami telah mengutuskan Jibril kepada Nuh. Wa ila sairil anbiya, juga kami mengutuskan Jibril kepada seluruh para nabi. Alladzina samaituhum laka min ba'dih, yang telah kami sebutkan nama-nama mereka kepadamu setelah Nuh. Walladzina lam usammihim lak, dan juga para nabi yang belum aku sebutkan namanya kepadamu. Selesai dari Jami'ul Bayan, yaitu tafsir At-Tabari. Wa qala al-Imam Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di, wafat tahun 1376. Berarti beliau lebih muda daripada Mubarakfuri, ya. Muhammad bin Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Yukhbiru ta'ala annahu auha ila abdihi wa rasulih. Allah Ta'ala menghabarkan bahwasanya dia telah mewahyukan kepada hambanya dan rasulnya minas syar'il azim, sebagian dari syariat yang agung, wal akhbaris shadiqah, dan sebagian dari berita-berita yang jujur, ma auha ilaha ulail anbiya, yang telah dia wahyukan kepada para nabi itu alaihimus salatu wassalam. Wa fi hadza iddatu fawaid, dan di dalam pemberitaan ini, yaitu yang disebutkan dalam ayat tadi itu, ada sejumlah faidah. Minha, di antara faedahnya apa? Anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam laisa bibida'im minar rusul. Laisa bibida'im minar rusul.
bahwasanya Muhammad SAW bukan Rasul yang pertama. Bal arsalallahu qablahu minal mursalin al adad. Bahkan Allah telah mengutuskan sebelum beliau itu sejumlah para Rasul al adad al katsir, iya, bilangan yang banyak, 313 atau 316 sebagaimana dalam hadis Abi Umamah. Wal jammal ghafir, kumpulan yang banyak. Fastighrabu risalatihi la wajhalah, maka perasaan heran akan risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ada gunanya sama sekali. Illal jahlu wal inat, kecuali semata-mata karena kejahilan orang kafir itu dan pembangkangan mereka. Wa minha, termasuk faedahnya, annahu auha ilaihi kama auha ilaihim, bahwasanya Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sebagaimana dia mewahyukan kepada para nabi itu, minal usuli wal adl, berupa prinsip-prinsip dan keadilan, alladzi tafaqu alaih, yang mana mereka bersepakat di atasnya. Ya, seluruh rukun Islam sama, dasar-dasar Islam itu sama. Wa anna ba'dahum yusaddiqu ba'dha, dan bahwasanya sebagian mereka membenarkan sebagian yang lain. Wa yuwafiqu ba'dhum ba'dha, sebagiannya menyepakati sebagian yang lain. Wa minha annahu min jinsi haula'ir rusul, termasuk faedah ayat ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad itu sejenis dengan rasul-rasul yang itu. Tak perlu merasa heran kalian. Fal ya'tabirhul mu'tabir, maka hendaknya orang yang menilai Nabi Muhammad bi ikhwanihil mursalin, dengan saudara-saudara beliau dari para rasul. Maka kalau rasul-rasul yang lain itu dari jenis manusia, kalian mestinya tidak merasa heran kalau rasul yang terakhir juga dari jenis manusia. Kalau rasul yang terdahulu membawa kitab suci, maka jangan heran kalau rasul yang ini juga membawa kitab suci. Maka tak perlu kalian merasa heran kalau rasul yang dahulu pun memiliki keajaiban-keajaiban. Demikian pula rasul sekarang, jangan dituduh sebagai penyihir misalkan. Fada'watuhu da'watuhum, maka dakwah beliau adalah dakwah para rasul semuanya. Intinya itu sama. Wa akhlaquhum muttafiqah, akhlak mereka itu bersepakat. Ya, semuanya memiliki akhlak yang mulia. Wa masdaruhum wahid, tempat asal mereka itu sama, yaitu wahyunya dari Allah semuanya. Wa ghayatuhum wahidah, tujuan mereka sama semuanya, yaitu mentauhidkan Allah, mencari ridha Allah, dan seterusnya. Falam apa ini ya? Falam yuqarrinhu bil majhulin, maka hendaknya si penilai ini tidak menggandengkan Nabi Muhammad dengan orang-orang yang tidak dikenal untuk kemudian merasa heran. Bahkan apa? Mestinya Rasulullah digandengkan dengan para rasul yang lain. Wala bil kadzabin, janganlah si penilai itu menggandengkan Nabi Muhammad dengan para pendusta. Wala bil mulukiz zalimin, dan jangan pula dia menggandengkan Nabi Muhammad dengan para raja yang zalim. Baik. Wa minha, di antara faedah ayat tadi juga, anna fi dzikri haula'ir rusul, bahwasanya di dalam penyebutan para rasul itu, wa ti'datihim, dan juga disebutkannya bilangan mereka, disebut-sebut, minat tanwihi bihim, ada pengiklanan untuk mereka. Tanwih yaitu iklan, mempopulerkan. Wasana is-sadiqi alaihim, dan sanjungan yang jujur kepada mereka. Wa syarhi ahwalihim, dan penjelasan tentang keadaan-keadaan mereka. Mimma yazdadu bihil mu'minu imanan bihim, yang mana ini menyebabkan seorang mukmin dengan itu dia akan bertambah iman kepada para rasul. Wa mahabbatan lahum, bertambah mencintai para rasul. Kita pengikut Nabi Muhammad cinta pada seluruh nabi dan rasul, tidak seperti orang Yahudi yang mengaku cinta pada Nabi Musa namun membenci beberapa nabi yang lain. Demikian pula orang-orang Nasoro
polanya seperti itu. Pengikut Muhammad tidak demikian. Pengikut Muhammad beriman dan cinta pada seluruh nabi dan rasul. Wa ketidaan bihadiyihim, dan menambah keteladanan, yaitu meneladani jalannya mereka. Untuk apa kita membaca cerita tentang Nabi Ibrahim? Tentunya untuk meneladani kekokohan beliau, keberanian beliau, keikhlasan beliau, semangat dakwah beliau, dan seterusnya. Demikian pula tatkala membaca tentang Nabi Musa, membaca tentang misalkan siapa Nabi Yusuf, dan seterusnya. Meneladani jalan mereka. Wastinanan bisunnatihim, menempuh sunnah mereka. Wa ma'rifatan bihukukihim, semakin bertambah mengetahui hak-hak mereka untuk dimuliakan, diagungkan, dan seterusnya. Wa yakunu dzalika misdaqan, dan yang demikian itu menjadi pembenar liqaulih, yaitu membenarkan firman Allah Ta'ala, salamun ala nuhin fil alamin, salam sejahtera kepada Nuh di seluruh alam semesta. Maknanya apa? Yaitu seluruh makhluk yang datang setelah Nabi Nuh mendoakan keselamatan. Alaihi salam misalkan, atau alaihi salatu wassalam. Semuanya mencintai Nabi Nuh dan mengagumi kesabaran beliau di dalam berdakwah. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera tercurah kepada Ibrahim. Siapa yang mengucapkan ini, failnya dihapus. Kata para ulama menunjukkan seakan-akan seluruh alam semesta mengucapkan itu. Salamun ala Musa wa Harun, salam sejahtera tercurah kepada Musa dan Harun, yaitu semuanya mendoakan seperti itu. Salamun ala Ilyasin, kalau dalam qiraah lain Ali Yasin, salam sejahtera tercurah kepada para pengikut Yasin, atau kepada para pengikut Nabi Ilyas, alal khilaf dalam tafsirnya. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami seperti itulah kami membalasi orang-orang yang berbuat ihsan. Walaupun kita tidak sederajat dengan para nabi, tak mungkin mencapai derajat nabi, tapi kalau kita berbuat ihsan, kita akan didoakan oleh para makhluk yang banyak sekali. Fakullu muhsinin lahu minas sana'il hasan, kata Imam As-Sa'di, maka setiap orang yang berbuat ihsan, dia akan mendapatkan sanjungan yang bagus. Bainal anam, di antara para makhluk. Anam yaitu makhluk. Bihasabi ihsani, sesuai dengan kadar kebajikan dia. Kalau yang jahat, dia mungkin terkena kutukan oleh para makhluk. Titik. Warusulu khususan haula ilmu sammaun, dan para rasul secara khususnya adalah yang disebutkan namanya fil martabatil ulya minal ihsan, berada pada level yang paling tinggi, tingkatan tertinggi dari ihsan. Maka layak jika mereka memang disucikan, dipuji oleh seluruh alam semesta. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.